Halo guys, balik lagi dengan kita dari KKN UNER kelompok 180 dari Gresik. Kita sudah jadi Kene Kopi dengan Mas Amung tentunya yang punya Kene Kopi. Boleh perkenalan dulu Mas, mungkin ada teman-teman di luar sana yang mau kenal sama Masnya. Ya, nama saya Amung, biasa panggilnya Amung biasa. Ya. Saya salah satu owner Kene Kopi dan di sini sekarang saya menjabat sebagai CMO. Oke. Ya, Salah satu berarti ada beberapa. ada kita Kene Kopi ini berlima, foundernya berlima. Ya. Salah satunya saya. Ya. Ya, mungkin perkenalan dari kita juga ya, biar Masnya lebih akrab Iya. sama kita. Nama saya Rani Mas, boleh panggil Rani aja. Ini teman saya. Alda, Saya Erlina. Erlin. Ya, kita dari KKN UNER 180 dari Gresik Mas. Siap. Oke, langsung aja ya Mas. Iya, silakan. Jadi ini kan Masnya bikin Kene Kopi nih. Iya. Lah, kenapa sih Masnya kok milih buat kedai kopi? Apa prospeknya di Gresik ini sendiri Mas? Kalau masalah pemilihan kedai kopi sih sebenarnya awal bangun karena cita-citanya anak-anak sendiri. Oke. Jadi kita ingin punya suatu tempat untuk memberi ruang teman-teman kita yang ngopi. Oh, Tapi di sisi lain juga kita juga melihat peluang yang ada di Gresik ini. Kita ambil contoh kalau di Malang itu ada pesen kopi. Kalau di Jakarta ada Makna. Nah itu sebenarnya kita ambil konsep dari situ terus kita bawa ke Gresik. Oke. Itu. Jadi Terus kemudian kita kan konsepnya coffee to go. Jadi baru pertama kali di kota Gresik ada Kene Kopi yang the first coffee to go. Oke. Jadi itu dari cita-cita ya awalnya Iya, Mas. Oke. dari wish. Terus Jadi ini kan Masnya udah bikin kedai kopi nih. ya Terus apa sih modal yang harus dipersiapkan awalnya untuk anak-anak muda yang tentunya awalnya belum punya modal banyak Mas? Gitu. Mungkin teman-teman di sana ada yang mau bikin kedai kopi juga. sebenarnya kata modal ini banyak. Oke. Kalau menurutku kata modal ini modal dari materi atau modal mental atau modal ilmu. Sebenarnya bisa dari yang pertama tadi modal mental, Ya. yang kedua modal ilmu, yang ketiga modal materi. Modal ilmu itu ya contohnya seperti kayak penyusunan strategi, bagaimana kita menyusun produknya dulu, bagaimana kita jualnya kayak gimana, caranya kayak gimana. Terus kalau modal materi ya seperti mbak-mbaknya yang udah tahu, modalnya ya seperti ini contohnya kayak aset-aset, bagaimana cara mengelola keuangan, gitu sih. Oke. Sesimpel itu. Oke. Jadi perlu banyak modal lah. Yang pertama Ya, persiapan. kalau menurut Iya. saya. 3 tadi, mentalnya, Ya, 3. ilmunya, Ya. sama finansialnya. Ya. Oke. Tadi kan Masnya bilang nih di awal harus niat dulu. Lah, memunculkan dalam diri sendiri sebagai anak muda untuk buka bisnis itu apa Mas? Langkah awal yang harus memunculkan niat itu sendiri. Mentalnya harus gimana? Iya. Mentalnya itu yang pertama kalau anak muda itu sekarang kan banyak yang minder ya. Nah, Iya, itu Banyak ya. yang minder. Nah, Apalagi banyak yang pesaing nih. Kalau mau pengen ngerubah niat sih, kalau dari aku sendiri Iya. mau merubah habit yang dulunya nggak produktif jadi Iya. produktif, walaupun hal kecil kayak seperti bangun tidur disiplin. Kalau misalnya niat bangun jam 7 ya jam 7, jangan molor-molor. Oke. Itu adalah salah satu hal kecil yang banyak anak-anak muda sekarang meremehkan. Karena sepengetahuan saya kalau saya sekolah itu disiplin nomor 1. Oke. Jadi apapun niatnya, kalau memang habitnya nggak mendukung lingkungannya ya sama aja. Benar. Berarti harus dari diri sendiri dulu ya, Ya, Mas? Oke. mindsetnya, pola Oke. pikirnya yang Itu yang penting. Ya. Ya, terus kan kayak tadi ya, ada tahu kalau di Gresik atau sekarang lagi menjamur banget nih yang namanya Ya. bikin kopi gitu. Tipsnya gimana sih biar tetap eksis? Atau Kene Kopi ini punya perbedaan dengan yang lain?
atau punya ciri khas gitu supaya tetap Kalau tips sih nggak ada sih mbak, karena kalau di tim Kini Kopi ya, kita strict aja dengan apa yang kita pingin, nggak perlu kita saat ini nggak perlu lihat kanan kiri bahwasannya ada kedai kopi ini, kedai kopi ini, karena kita pede gitu loh dengan apa yang kita jalankan sekarang. Nggak perlu lihat ini kopi ini enak, ini kopi ini enak, ini ada inovasi ini, enggak. Kita masih fokus sama tujuan kita, jadi nggak melihat kompetitor. Sebenarnya itu penting, cuman kita lagi fokus pada tujuan aja sih. Kompetitor memang penting ya buat sebagai kombinasi aja. Jadi lebih fokus ke Kini Kopi sendiri ya Mas, untuk memperkuat. Lebih fokus ya. Oke. Fokus. terus kendalanya selama berbisnis ini sampai saat ini. Kendalanya banyak. Nggak boleh disebutin Mas, mungkin teman-teman di luar sana ada yang pengen tahu kendalanya apa aja sih? Kendalanya banyak. Oke. Kalau dari Karena pola bisnis ada perjuangannya, Iya, ada naik turunnya baru pasti. bisa. kalau dari segi manajemen sih pasti kayak setiap benchmarking itu banyak ide-ide yang muncul. Nah dari situ kita juga bisa kadang-kadang kalau kita terlena tuh pecah fokus gitu loh. Jadi nggak fokus mana yang seharusnya jadi visi malah nggak kesampaian. Itu salah satu contoh kalau di manajemen. Kalau dari segi penjualan ya mungkin nggak sesuai pasar ya. Kayak misalkan kita bikin produk yang harganya di atas 20.000, ternyata di Gresik ini ternyata pasarnya nggak nyocok gitu ya, nggak nyocok dengan harga segitu. Jadi kita harus benchmarking lagi buat masalah harga. Terus kemudian produk yang gampang basi itu juga sebagai satu kendala. Kemudian SDM, setiap barista juga kita ada training. Jadi siapa yang memang mau buat bekerja tanpa skill pun nggak apa-apa, karena kita memang niatnya mempekerjakan ya teman-teman sendiri. Itu sih contoh kecilnya. Bagaimana sih cara untuk mencapai suatu target segmen pelanggan dengan adanya marketing yang efektif? Gimana? Bagaimana cara untuk mencapai suatu target segmen dari pelanggan dengan menggunakan biaya marketing yang lebih efektif? Target pasar. Jadi mungkin caranya untuk mencapai target pasar itu Mas. Iya. Kalau kita ini sebenarnya kalau saya kuliah itu memang banyak teorinya, Pak. Tapi saya sendiri ini jarang menerapkan karena memang beda. iya memang terkadang ilmu dan lapangan itu memang baik kadang-kadang jomplang gitu loh, walaupun seharusnya ilmunya itu. Kalau caraku sendiri sih yang pertama pasti riset pasar ya. Kita survei, cari informasi, cari relasi, bagaimana sih Gresik itu supaya mau kalau kita jualan kopi yang seperti ini, kopi tuku. Yang pertama, yang paling mendominasi adalah kenapa kok kita pakai cara ini, karena di Gresik kan kebanyakan pekerja yang harus di kantor atau di pabrik, tapi mereka juga butuh yang namanya kopi. Nah itu salah satu terobosan kita sih, yaitu menciptakan Coffee to Go itu tadi. Salah satu strategi marketingnya kayak gitu. Terus kemudian segmen kita kan juga kaum anak muda ya, umur 16 sampai 30-an lah. Jadi kita mainnya Instagram. Paling efektif Instagram, terus kita juga jalin relasi sama media partner, Info Gresik, Kuliner Gresik, karena di situ semua pusat informasi tentang kuliner ada di situ semua. Kalau nanyakan tentang marketing seperti itu. Terus kemudian apa sih prospek bisnis menurut Mas secara pribadi? Prospek bisnisnya ini? Iya. Terutama di Gresik ya Mas. Iya. Kebanyakan orang bilang ini adalah bisnis yang
angin-anginan kayak kayak oke. bisnisnya ya Musim-musim kepala-kepala itu loh. Iya, iya. Enggak Oke, apa-apa. oke. Musiman lah. Iya, Iya. banyak yang bilang kayak gitu. Iya, iya. Tapi kalau coba dipikir lagi bahwasannya mau investasi sebesar ini masa dibilang musiman gitu loh. Kan pasti kita juga memikirkan banyak Iya. banyak perspektif bahwasannya ini bakal besar gitu. Dan cita-citanya juga tinggi. Makanya kenapa aku bilang tadi fokus pada Kene Kopi dulu karena memang ingin bangun branding dulu Oke. supaya kedepannya itu ada apa? Ada jangka waktu yang bisa dijadikan inti bisnisnya gitu loh, nggak hanya sampingan aja. Tuh. Oke. Jadi masnya kan tadi bilang nih di Instagram itu sangat promosi yang jitu. Ya. Nah, bagaimana sih masnya sebagai owner itu mengelola Instagram itu sendiri untuk memperkenalkan Kene Kopi ke masyarakat luas? Yang paling mendasar ya ini sih apa pengenalan produk Oke. di Instagram kita pasti kenalin kita jualan apa sih, Iya. kita jualan apa aja, terus kemudian value yang didapat oleh customer itu apa. Jadi kita jelasin di situ. Kopi Kene Kopinya ini bermanfaatnya seperti apa sih? Oke. Kalau sebagai pekerja minum kopi itu biar fresh, biar nggak ngantuk. Nah itu kita ulangi terus. Oke. Terus tujuannya menjual produk ini apa kayak gitu. Terus ada inovasi produk lagi kayak misalkan kita jual yang non kopi. Itu segmennya memang untuk anak-anak perempuan. Kita jadi Ngebalance. memilah-milah Oke. ya segmen mana yang mau diraih. Kemudian ya kuis kan gitu Oh, jadi- anak-anak oke, milenial oke. suka kuis yang buka kalau Bonusan nih, iya gratisan. kalau mantau IG-nya ya Banyak. engagementnya dapat. Oke. Kemudian di Instagram juga nggak melulu tentang marketing juga. Jadi kita ya membangun branding bahwasanya Kene Kopi nggak hanya jual promo gitu loh. Oke. Kita juga membangun branding juga. Banyak sih promo. Kita juga main promo, main giveaway. Iya. Ntar yang dapat kaos, dapat minuman. biasanya itu yang paling- Iya, itu yang paling dicari orang-orang ya. Apalagi anak muda ya, Mas. Nah, Pengen engagementnya gratisan yang tuh. paling tinggi itu sih. Giveaway. Kalau yang saya rasakan engagementnya yang paling tinggi itu. Ya. Jadi itu promosi yang cukup membantu. Iya. Kalau dari segi Instagramable sendiri itu diperhatikan nggak Mas untuk anak-anak muda? Tempatnya atau foto-foto kopi itunya seperti itu? Kalau menurut saya sih ya Di diperhitungkan. perhitungan juga nih. Kene Kopi dulu itu nggak seperti ini tempatnya. Oh, oke. Untuk yang depan ya, Hmm. itu nggak seperti itu. Dulu itu malah los panas gitu. Oh. Terus akhirnya kita mikir bareng, brainstorming bareng bahwasanya kalau tempat kopi nggak ngikutin yang dimau customer, kita ketinggalan. Maunya kan duduk-duduk lama. Nah itu akhirnya kita punya ide buat bikin kecil-kecilan, ada spot foto di situ. Jadi seenggaknya bisa dibuat instastory lah. Oke. Dan dari desain cupnya juga bisa dijadiin bahan foto. Oke. Terus tips nih Mas untuk generasi muda, terutama seperti umuran kita ini, mending itu bikin brand sendiri atau bikin waralaba sendiri Mas? Maksudnya franchise Mas, gitu? Iya. Mending bikin sendiri atau join nih? Kalau aku sih mending bikin sendiri. Bikin sendiri nih. Karena kalau menurutku bikin sendiri tuh bakal tahu gimana rasanya susahnya bikin bisnis. Oke. Tapi menghadapi kan pasti takut ya kalau bikin sendiri. Nah, itu tadi. Ini dipercaya orang apa enggak? Nah, itu tadi yang Gimana ya? itu tadi yang tak bilang, kita harus punya modal mental buat bangun itu semua. Mental baja. Nah, dengan membangun mental kita juga harus belajar bahwasanya gimana sih kalau memang mau membangun sebuah bisnis itu kayak gimana. Oke. Memang pelan-pelan nggak apa-apa. Sekarang kan internet kan banyak platform-platform yang membantu buat kita start bisnis itu kayak gimana. Aku dulunya kayak gitu.
sempat minder bahwasanya mampu nggak ya gitu. Dengan kita membangun circle yang bagus itu juga kita buat bisa tumbuh bareng. Contohnya yang ya alhamdulillah yang saya rasakan sekarang. Contoh kecilnya seperti itu. Untuk partner sendiri Mas, itu ada di lingkungan sekitar teman-teman nih atau cari dari orang-orang yang ahli? Kalau memilih partner itu Iya, kan penting itu kan ya, penting sih, tapi Mas. Iya, kalau penting banget kayak memang. partner Ya. Itu gimana, teman-teman lingkungan atau Kalau yang ceritanya ahli? Kini Kopi ini memang berlima ini circle dolen biasa mbak. Oke. Circle main dari waktu SMA. kayak kita gini ya. Iya, hingga sampai ke kuliah. Jadi aku dan 3 orang temanku yang lainnya ini satu kampus. Dan saat ini yang gendut ini itu beda kampus, tapi teman SMA aku. Oh. Itu juga orang Tapi satu, ya itu salah satu ownernya. Jadi salah satu circle yang alhamdulillahnya kok yang 4 ini punya modal mental dan ilmu. Terus dicari satu partner lagi buat tambah solid yaitu. Oh. Ceritanya seperti itu sih. Ya, simpelnya kayak gitu. Jadi pemilihan partner sendiri ya kalau untuk awal sih sebenarnya cari temen yang mau komitmen. Walaupun memang nggak punya modal, tapi kalau dia punya niat Pasti jadi nih. Iya. Oke. takutnya kan kedepannya nanti udah gede nih gitu, gimana ada gapnya atau apa, jadi harus bener. Nah itu yang sering Komitmennya terjadi di lagi kampusku ya. Mbak. Iya. Itu yang sangat sering terjadi di kampusku kayak gitu. Jadi cari partner yang benar-benar kita satu visi satu misi, mau gerak bareng mau kerja bareng buat bikin startup. Oke. Itu sih saran saja, Jadi guys, tipsnya gitu. tips dari Mas Amung sendiri itu yang pertama kita harus niat nih. Lah niat itu Ya. harus dibikin bulat-bulat dulu. Untuk urusan modal nih, modal mau biaya atau apapun itu kita belakangan aja. Yang penting modal ya Mas. Ya, Ya. modal. Yang penting niat. Ya. Terus yang kedua itu cari partner yang seniatnya juga. Sevisi semisi. Sevisi semisi juga. Jadi untuk bisa berdiri seperti ini harus dibutuhkan 2 itu yang paling utama Ya. teman-teman. Mm. Jadi mungkin itu aja atau ada salam atau apa dari untuk teman-teman di sana Mas, berjuang gimana? Ya pada intinya kalau memang mau memulai sebuah startup itu nggak asal-asalan, Oke. harus disusun dengan rapi, dengan matang, dengan perspektif yang berbeda-beda sehingga tidak hanya pikiran kita saja yang mau diinginkan, tapi kita juga menimbang mana yang harus dicapai duluan. Terus ya tetap semangat. Oke. Jadi kata terakhir penutup nih dari Mas Amung, tetap semangat teman-teman Iya. untuk mencapai cita-cita yang Nah, diinginkan iya. ya Mas. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman Iya. dari kita KKN UNER kelompok 180. Dadah. Terima kasih.